Orang Gayo berjalan pelan, membawa rencong dan keyakinan. Tiap langkah di tanah lembah adalah sujud di bumi Marwah. Burung elang terbang tinggi, menatap bumi penuh harmoni. Dari lembah Linge sampai Lut Tawar, hidup berdenyut dalam sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca puisi dari syair Perang Gayo Alas. Di antara kabut pagi cakewan, gunung berpikir dalam diamnya. Air danau tenang seperti doa, menyimpan rahasia masa silam. Orang Gayo berjalan pelan, membawa rencong dan keyakinan. Tiap langkah di tanah lembah adalah sujud di bumi Marwah. Burung elang terbang tinggi, menatap bumi penuh harmoni. Dari lembah Linge sampai Lut Tawar, hidup berdenyut dalam sabar. Di melasah anak mengaji, suara mereka bagai embun pagi. Setiap ayat menggetarkan udara, menegakkan langit dan makna. Perempuan menenun di serambi, menyelam doa dalam anyaman kopi. Setiap benang menjadi saksi bahwa damai lahir di hati. Laki-laki pulang dari rumah membawa hasil dan senyuman sederhana. Di tangan mereka rezeki halal dari tanah tinggi yang abadi. Ini puisi bagian dari syair panjang, syair Perang Gayo Alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast lintasgayo.com pada hari ini. Di depan saya sudah ada sang maestro Pak Elkara. Kita sudah kenal semua Pak Elkara. Mereka sang maestro yang penyanyi dari dan Ranti Gayo yang sudah berkiprah di bidang puisi puluhan tahun, bahkan hampir lebih dari setengah abad. Nah, sekarang Pak Elkara sedang berada di depan saya pada hari ini. Ya. Pak Elkara, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Ya, diundang. Oke. Pak Elkara begini, kita sudah Pak Elkara sendiri itu dalam berpuisi atau mengarang baca puisi sejak kapan itu? Sejak kapan? Persisnya tentu tidak hafal saya, tapi bacanya dulu yang penting. Sering berteman dengan penulis. Nah, itu kurang lebih SMP saya sudah. Sejak SMP? SMP saya sudah kenal dengan seorang penyair dari Medan yang kebetulan datang ke Takiwan di masa situasi, barangkali istilahnya ya, banyak orang Medan yang keluar oleh karena situasi ya. Maka satu-satunya untuk Aceh
kesaksian mereka ada. Dan mereka penyair. Dan ada guru-guru SMP, JA, berkaulan dengan mereka peserta mereka, saya memetik hikmah dari situ. Dan saya pun mulai memberanikan diri menulis. Tentu belum dikirim, disimpan. Tulis simpan. Gitu. Dulu dulu kan masih kurang media, tidak seperti sekarang. Ya. Dulu Pak LKR itu kirim kemana saja itu puisi-puisi yang Pak LKR tulis. Kita di Pacengon ya, itu paling dekat komunikasi untuk pendidikan Medan. Jadi kiriman saya sering ke Medan saja itu. Ada koran waspada, mimbar umum, pendorong dan lain-lain. Jadi awalnya ke Medan saja. Dan sesekali ke Banda. Di Banda apa dulu ya? Sebelum Serambi apa? Sebelum Serambi apa itu? Itu. Ada koran peristiwa dulu. Iya, peristiwa. Aceh Pos. Ya, peristiwa. Peristiwa. Ya, peristiwa. Situ. Waktu Pak LKR kirim itu waktu saat itu sudah punya honor, sudah dikasih honor sama media itu? Belum. Kita merasa dimuat saya sudah gembira. Dimuat di koran, saya udah gembira sekali. Belum memikirkan honor dan nggak tahu ada honor atau tidak. Jadi Bapak baca di pembuka tadi Pak LKR baca puisi. Ya. Jadi judulnya apa itu? Tadi bagian daripada syair Perang Gayo Alas. Itu 5 bait tentang bagaimana Pandalen menghancurkan Gayo dengan tipu muslihat yang luar biasa. Ribuan rakyat Gayo dibunuh di tempat penjagaan. Misalnya di sebuah tempat ada penjagaan Gayo supaya Belanda nggak masuk. Nah itu diserang oleh mereka. Tahun berapa itu Pak LKR? Tahun 1904. Jadi Pandalen, Jenderal Pandalen. 1924 ya? 1904. 1904. Itu salah satu puisi yang Pak LKR karang Ya baru. yang baru. Kemudian dari sekian ini, kan banyak Pak LKR buat puisi dan dari mulai sejak SMP sampai sekarang. Gitu. Ada berapa buku sudah Pak LKR yang buat? Saya nggak menghitung, nggak hafal gitu. Ya. Tapi ada seorang yang bidangnya memang mengumpul dan meneliti buku, namanya Yusrali Al-Gayuni. Ya. Sekarang dia berada di Inggris. Dia pernah mengatakan bahwa keseluruhan buku yang terbit dari saya ratusan jumlahnya. Tapi saya nggak tahu pasti karena saya nggak hitung. Artinya belum saya hitung. belum dihitung. Ya. Tapi sekarang terus berkarya. Ya. Terus menulis kan? Iya, itu. Insya Allah. Dari sekian itu ada nggak yang kira-kira yang paling dikenang itu? Paling sulit atau paling dikenang tuh syair di yang Bapak LKR? Saya sebagai penulis atau penyair merasa belum ada yang puncak gitu ya. Kan terus menulis. Tapi ada beberapa puisi saya yang digunakan orang untuk lomba. Misalnya lomba baca puisi misalnya. Itu dipakai puisi saya sebagai puisi wajib. Ya. Harus ada pilihan. Ya, ada wajib, ada pilihan. Nah. Jadi yang wajib itu kan puisi saya. Jadi berarti pembaca puisi yang ikut lomba ini harus tahu dulu puisi itu.
Dan mengapa diletakkan puisi wajib? Tentu karena bermutu. Saya pikir begitu ya. Nah, itu salah satu puisinya berjudul Wanita dari Lem Padang. Tentang itu jadi. Kisahnya tentang apa? Kisah perjuangan. Perjuangan. Ya, bagaimana Yadin menghadapi Belanda. Situasinya agak detail sedikit di hadapan masjid besar kita di Banda, dan di Kohler ditembak. Kohler. Ya, Kohler. Itu salah satu yang bersama perjuangan mereka. Ada juga puisi lain yang menurut saya menarik untuk dibaca. Pesan itu intinya radio Ribaraya. Itu diungkapkan di sana bagaimana pejuang-pejuang kita menghadapi Belanda. Bahkan kan ada situasi semua sudah ditangkap, presiden sudah ditangkap, Jogja sudah jatuh. Maka Belanda mengatakan Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah tidak ada. Nah, tampillah ini Radio Himalaya dalam bahasa 15 atau 16 bahasa diungkapkan ke seluruh dunia. Di sini intinya Indonesia masih ada. Jadi banyak panjang kisahnya, ini semua masih ada, ini semua masih ada. Nah sekarang ya, saya berpikir kalau Radio Himalaya tidak mengungkapkan itu, apakah masih ada Indonesia? Sudah nggak ada. Nah ini yang barangkali bukan kesalahan ya. Kepintaran kita untuk mengungkapkan itu ke dunia sekarang ini itu belum mampu. Asal pejabat pusat belum melirik bahwa ini penting. Kenapa lain buat berasa diagung-agungkan? Ini yang kalau dia ada Ribaraya ini bisa hilang. Mudah-mudahan ke depan ada perhatian yang lebih besar terhadap radio Himalaya, tugunya. Puisi tentang Radio Ribaraya. Iya. Di mana sudah Bapak ke arah bacakan itu? Oh sering baca. Salah satunya di mana? Salah satu ketika ada acara di Radio Ribaraya di tubuhnya. Ya. Saya bersama Pak Bustan Arifin. Pak Bustan Arifin. Ya, itu. Kami nginep di Renggali, sedang ke sana, dan saya bacakan itu. Dan di beberapa tempat saya pernah baca. Dalam pembuatan film Radio Ribaraya itu sendiri, ada Pak ke arah baca puisi di situ? Dalam film yang dibuat dokumenter Radio Ribaraya? Kayaknya enggak ya? Nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada ya? Saya hanya diundang ketika peringatan November mungkin ya. Saya diundang baca puisi itu. Ada saya baca. Di Banda Aceh? Enggak di suhu ya, di Belia ya. Oh, di Belia. Ya. Tugu Radio Ribaraya. Ya, tugu ya. Pengalaman lain Pak ke arah sama menulis ini, apa gimana ada kesulitannya, gimana ada tantangannya itu Pak selama Bapak berkarya di syair ini? Tantangannya sebenarnya kalau dilihat secara ekonomi ya, ya jadi sebagai penyair saya mendapat kesulitan. Kesulitannya sambil memikirkan tema puisi akan kita tulis,
juga ingat dapur berasap atau enggak. dan 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 sering itu mengecewakan, karena nggak seimbang ya. Nggak seimbang. Itu persis sama dengan Tianji Dong kali ya. Tianji Dong. Ya. Itu mengenai Dong kan hari dua hari mikir kan. Dengan mikir itu kan dia nggak bisa sekali saya tanya atau apa kan. Jadi banyak mengeluh yang saya dengar dari Tianji Dong. Dan di Dong itu sengaja diungkapkan juga dalam puisi. Kalau kami terakhir nggak mengungkapkan sedihnya kami nggak. Saya biasanya nggak ada. Tapi kan sampai nggak. Karena puisi itu kan karya. Nah, karya itu ya tentu kita ingin yang baik-baik. Memang pahlawan. Cuma puisi itu boleh juga. Tapi bukan tentang kita. Tentang lain. Kita kan wakili masyarakat ya. Ya kan masa tombak dari mereka itu melihat dan menyampaikan seperti puisi saya yang terbaru ini. Saya surat untuk Prabowo. Ya, surat untuk Presiden Prabowo. Ya, itu 500 bait. 500 bait kan. Saya sedih melihat kejadian ya. Pontusam itu kan banyak, Pontusam. Ya, Ponpinus. Ya, Pinus ya. Ya. Pak Prabowo itu menurut catatan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi punya kalau tidak salah ya 365.000 hektar catatan Jokowi ya. Itu kenyataan ya. Dan juga kenyataan seorang petani di pinggir danau mau memasak kan pakai kayu itu. Ya. Ranting pohon pinus tadi dipotong, rantingnya sudah jatuh, itu masih dipermasalahkan oleh yang jaga hutan. Nah itu yang jaga itu kan wakili perusahaan orang gede saya itu. Bayangkan tuh ketimpangan yang luar biasa. Sedangkan orang ini, petani ini menjaga, memelihara, luar biasa pohon-pohon itu. Ya. Itu yang Bapak Alkara ungkapkan dalam syair itu. Ya. Tentang pohon pinus Ya. yang ada di Aceh Tengah. Nah, itu awal dari puisi ya. Kemudian ya diharapkan Prabowo sebagai presiden mendengarlah. Bukan jeritan, tapi ungkapan hati dari rakyat, dari penduduk desa. Yang memang hidupnya sederhana. Bahkan ada saat-saat tertentu ada bagian dianggap menderita. Karena tidak punya apa-apa. Saya tahu hasilnya kan penghasil kopi. Ya. Apabila musim kopi tidak berbuah, nah ini. Itu seperti itu. Syair lain Pak Ekara ada syair dalam bentuk bahasa Gayo, ada dalam bahasa lain, ada syair bahasa Indonesia. Ada beberapa puisi saya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Ya, Ada berapa puisi itu Pak? ada 2 buku. 2 buku 2 buku. dalam bahasa Inggris. Ya, salah satu wanita dalam padang itu. Salah satu. Dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Penterjemahannya sastrawan kritikus Narudin. Nasrudin. Ya, Narudin. Narudin. Ya. Orang Jawa Barat. Dari sekian puisi, dari sekian karya Pak Elkara, ada nggak penghargaan dari pemerintah ini? Penghargaan dalam bentuk apapun, sertifikat atau apalah gitu dari pemerintah terhadap Ya. karya-karya Pak Elkara.
Saya pernah mendapat penghargaan dari pemerintah, eh, Menteri Kebudayaan. Dulu kan Menteri PDK ya, Pendidikan Kebudayaan dulu, tahun 2019. Sebagai pelestari Didong. Ya, mungkin karena saya banyak mengumpulkan Didong. Dulu belum dibukukan seperti ini, disensir. Disensir, ada sekali buat 10 ya. Tapi rupanya sebagian ada yang kirim atau beli ke mana, ke Library of Congress. Library of Congress ini kepunyaan Amerika dan tersebar di 7 perusahaan besar di dunia. Benar baru saya tahu bahwa mungkin ya penilaian juri termasuk itu. Di samping saya sering juga membuat wawancara dengan Cela Kiki, Cesai Gopa, dan itu saya tuliskan dan diputuskan oleh PDK, Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi penghargaan Anda tanya ya, itu salah satu saya anggap penghargaan. Yang kedua, tahun 2024 itu saya termasuk penyair yang sudah berkarya selama 50 tahun. 50 tahun. Dan beberapa teman itu diundang ke Jakarta lebih penghargaan. Ada dana, ada lain. Oleh kementerian apa? Ya. Yang undang ya? Kementerian. Kementerian. Kementerian Pendidikan. Kalau di sana, tadi kan saya mengungkapkan pilihan, hampir nggak ada dana yang masuk. Ya. Tapi pengalaman saya aneh juga. Saya laku ketika pilihan dengan Pak Busal Alpen tadi, beliau nginap dari Gali. Ya. Saya kirim lembar kertas dan map ke stafnya, disampaikan kepada beliau. Saya katakan, Pak, saya mau fisik sama Bapak. Mudah-mudahan Bapak menilainya bagus. Ya. Pagi hari saya ke Renggali pagi. Dulu kan pakai tangga itu atas. Ya. Saya sudah melihat, dia turun. Saya lihat bawah ada Ibu Hasan, gubernur, ada bupati, ya. Dia lewat situ ke saya, datang ke saya. Saya bilang ke stafnya, kasih itu. Rupanya cek 2 juta masa itu. Tahun berapa tuh Pak? Sekitar berapa tuh ya? masih, Pokoknya masih menteri dia? iya Mas Menteri. Menteri Bulog? Iya Bulog. Masih. Bulog Menteri. Nah, Gubernur Ibrahim Hasan. Ya? Gubernur Ibrahim Hasan. Iya, nama itu. Masa itu. Itu saya anggap ya rezeki gimana gitu ya. Ada lagi pengalaman yang kedua, supaya jangan artinya rezeki penyair itu tertutup, jangan. Nah ada, sekali itu saya diundang oleh Jokowi ke istana. Ke istana kapan Pak Tekara? Saya juga lupa tuh. Kira-kira mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu. Ya. Diundang berteman. Saya memberanikan diri baca puisi. Namanya Rembili. Judul puisinya Rembili. Rembili kan beliau yang meresmikannya. Dibacakan di depan Jokowi. Dan orang teman-teman lain. Udah, selesai pulang. Ada yang datang ke saya bawa amplop 20 juta. Ya. Nah ini tentu kegembiraan. Ya. Bahwa dalam hidup kita menurut saya jangan berpikir sedihnya aja. Ada kegembiraan. Ada suka, ada duka. Suka duka. Dalam sekarang Pak, usia Pak LK Ara ini 88 tahun. Ya, lahir 12 November 1937. Ya. Sebelum merdeka.
Ya, betul. Jauh nih sebelum merdeka. Ya, Gitu. Nah, dalam usia 88 tahun nih Pak Elkara masih terus berkarya, ya. buat sehari lagi. Dan bagaimana nih ke depannya Pak Elkara? Apa terus membuat syair ini terus berada di jalur syair Ya. Elkara? Saya tidak tahu ke depannya, tapi rasanya setiap selesai sebuah buku, setiap selesai sebuah karya, ada lagi yang ingin ditulis, Ada yang ingin tulis lagi, ada lagi yang ingin. keinginan sususan. Ya, misalnya apa ya, yang baru-baru ini tentang gunungan, tentang Radio Himalaya, tentang saya istri surga, tentang kuasa juang, ya. Jadi barangkali keinginan menulis itu mati. Hasilnya belum begitu bagus, Ya. tapi keinginan saya pelihara. Dan setiap ada keinginan, saya siapkan diri. Umumnya, akhir-akhir ini saya menulis puisi ini sekitar mulai jam 3 pagi. Sampai azan, lalu sholat subuh. Itu buat puisi, Ya, buat puisi. Ya. dari jam 3 tuh. Ya. Nah, jadi ada, mungkin sorenya udah ada bahan, apa gitu. Misalnya tentang lingu ini ya. Ya kan susah dicari bahannya tuh. Lingu dan sebagainya. Saya buat puisi imajiner. Puisi imajiner. Imajiner. Jadi bayangan aja. Dengan, dan percakapan kehebatan dia. Kemudian saya belajar dia dengan raga-raga lain di dunia. Karena adat dan budaya itu kata sebagian orang, lalu Aceh, itu asalnya di Lingu itu. Ada pendapat gitu, Ya. bahwa itu akan tantang orang lain, bisa aja. Kan ilmu itu kan begitu. Ya. Ya. Itu, Itu yang itu apa namanya tentang linga Pak ya. ya, Lingu. Ada tentang syair-syair lain tentang gajah putih ada Pak? Apa itu belum? Belum ya. Tentang gajah putih Ah. dari Raja Linga dikirim ke Nah, itu kan Saudara tantangan juga. Aceh. Anda sebut itu tantangan buat saya. Ya. Jadi ini ya, Iya. jadi apa gitu, Bahan. tentang gitu ya. Ya, pikiran. Jadi seperti itu ya kalau penyair Pak ya. Iya, iya, iya. Kalau kena ya, kalau kena. Sedikit aja, tapi dia seperti bara api. Plek. Tapi kan bisa besar. Tergantung kekuatan kita dalam jiwa ya. Gitu. Ada beberapa syair, ada beberapa buku ini, ada buku ini yang baru-baru Pak ya kan? Iya, baik. Baru seperti ini. Ada lagi yang baru. Iya, Ini juga ya. iya, iya. Ya. Ini ada yang sudah dicetak dan ada yang sudah disumbangkan atau ke mana? Ini kebetulan ada semacam bukan keharusan ya, tapi permintaan dari ISBI. Jadi Institut Ini Seni mengharapkan- Budaya Indonesia. Ya, mengharapkan setiap karya saya dikirim ke persatuan mereka 10X. ISI Janto. Janto, Aceh ya. Besar. Ya, Profesor Wildan. Ada berapa buku yang diminta sama beliau? Semua karya saya. Semua karya. Ya, ya. Negara. Kebetulan Profesor Wildan ini sedang menulis biografi saya. Oh, iya. Jadi mungkin memang dia akan baca ya. Profil kan. Ya. Itu yang sudah ini kan. Ada yang lain Pak, kesan-kesan lain apa kira-kira yang Ini yang ada sedikit aneh nih, buku ini, Restu. Restu nih. Ya. Restu ini, Restu ya. Ini ya. Restu itu nama orang. Restu itu nama orang. Dia pimpinan yayasan dari Bali.
Dari Bali. dari Bali. Yang mengundang kami kemarin, Maestro, Didong, Emdin, Sukri, Mahlil, Bali. ada beberapa penari, terus saya diundang. Dia ketuanya. Dia melakukan perjalanan ke Italia. Dia bilang, bolehkah bikin puisi perjalanan saya? Saya kirim foto, saya kirim bahannya. Saya coba, saya bilang. Akhirnya jadi. Jadi di Italia, bagaimana rumah, kota di atas air. Wah, menarik. Kalau Bapak LKR lihat dari sekarang, Pak LKR ini kan generasi sebelum merdeka ya, Ya. buat puisi. Terus di era kemerdekaan, itu era zaman Orde Baru, Ya. Orde Lama, Orde Baru, dan zaman reformasi sekarang Ya. ini. Nah, apa kira-kira yang harapan Bapak LKR untuk penyair sekarang yang ada sekarang ini? Ya, Saya tidak tahu ya, apakah penyair itu bisa dilahirkan oleh pendidikan. Sebab bagaimanapun kita melatih orang bikin puisi, kalau hatinya tak tergetar, sulit juga. Kita beri contoh misalnya, dia baca, tapi hatinya tak tergetar. Akhirnya sulit untuk melahirkan penyair. Dan ada juga contoh akademisi yang dia tempuh, ilmu dia tempuh, misalnya pertanian atau kedokteran. Tapi akhirnya dia jadi penyair. Di karya dia itu bukan penyair kuliahnya, di pertanian. insinyur pertanian. Di pertanian. Itu penyair. Tapi Ismail. Ya, itu bukan dari sekolah seni ya? Ya? Bukan sekolah seni ya? Bukan, dokter. Jadi barang itu kalau menurut saya panggilan. Panggilan. Karena kalau saya akademi, dia udah belajar ilmu, kemudian dari ilmunya nggak ada penghasilan, nggak bisa. Sedangkan saya ungkapkan tadi bahwa melahirkan puisi nggak menjanjikan. Kalau kebetulan itu rezeki lah. Ya kan? Yes. Itu ya, Pak. Ya. Ada nggak ya kira-kira ininya penyair era sekarang ini yang baru-baru sekarang ini era reformasi yang kira-kira berpotensi sebagai penyair? Kira ada. Bisa disebutkan? Misalnya Win Gemade, Rina Ibrahim, masih banyak yang baru-baru yang mungkin sedang belajar ya, tapi sudah mulai memperlihatkan bakatnya. Dan terbitnya kumpulan puisi bersama misalnya, Antologi bersama, banyak wanita kemarin itu kan muncul deh. Tapi kritikus melihat, oh ini berbakat ya, ada penilaian dari kritikus. Dan kemungkinan ada aja. Kalau tantangannya Pak LKR, tantangan dari dulu, tantangannya apa? Itu eranya Pak LKR, tantangan di bidang puisi. Terus tantangan sekarang ini apa? Kira-kira? Kalau ekonomi jelas ya, ekonomi jelas. Sulit, artinya dari puisi kita bukan mendapatkan uang. Dulu masih koran, majalah, menerima puisi dari mana ada honornya.
Ada honornya dulu. dulu ya. Sekarang nggak ada kan. Nggak ada honornya. Apalagi pelaporan turun, Dulu yang ya. cetak ya, yang cetak. Memang ada kebebasan khusus ya. Boleh kita siarkan tanpa seleksi Sampai puisi sini. kita ya. Boleh sembarangan. Artinya bebas. Tapi kelemahannya setiap yang kita siarkan berjalan sendiri dia. Nggak ada pengawasan. Ya. Ya dengan begitu publikasinya itu meluas melebar. Ya, kita pun milih yang mana kita pilih. Saking banyaknya. Belum lagi penampilan yang nggak benar lah katakannya. Bisa hoax. Biasanya Pak Ekara kebiasaan nulis puisi itu pagi, sore, atau malam? Hari tadi jam 3 deh. Jam 3 pagi. Kebiasaan akhir-akhir ini Jam 3 pagi sampai sampai azan. azan subuh. Balai kira Pak Ekara yang menjadi tantangan ini atau harapan kepada para penyair baru? Ya, ya. Bukan nasihat ya, tapi barangkali harapan ya. Penyair baru teruslah biar menulis. Cari tema-tema yang tumbuh di masyarakat. Kemudian pertahankan karya untuk diuji oleh masa. Orang bilang bagus, syukur. Orang bilang nggak bagus, bertahan. Kita koreksi diri akhirnya kan. Nggak bagus, kenapa? Apanya? Sebagainya. Dan itu pendidikan juga. Ya. Kalau Pak Ekara lihat sekarang ini di sekolah-sekolah itu, Ya, ya. atau sudah mulai ada itu pelajaran tentang puisi? Mungkin bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, itu. Tapi kami beberapa waktu yang lalu turun ke sekolah baca puisi, ngajak pelajar guru baca puisi, dan tanya jawab. Kami sudah lakukan di 5 sekolah di Biren. Di Biren. Ya. Terakhir di tempat Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang. Ini kan penyair dari Malaysia yang buat riwayat Aceh kan. Dan masih punya keturunan di Indonesia. Misalnya Ibu Putri Aslinda. Terkenal kan daripada pewaris dari mereka. Nah, sekolah-sekolah ini sebenarnya kalau menurut saya menunggu pihaknya turun. Karena 4 sekolah yang kami datangi selalu menarik memikat gitu. Mereka pun ikut baca, kita pun ikut baca, tanya jawab dan sebagainya. Yang mungkin sukar dilakukan oleh guru. Karena guru pun kan nggak menguasai semua bidang ya. Tapi kalau 2 penyair, bidang itu dia kuasai. Ekspresi diri lah dari penyair. 3 penyair pasti 3 ungkapan yang dia bawakan. Dan di seluruh Indonesia udah lama Pak Ismail dulu membuat program penyair film di sekolah itu kebetulan dibiayai orang luar, bukan pemerintah. Mungkin ada bantuan ya, tapi kebanyakan dari luar yang paham mereka bagaimana puisi diajarkan di sekolah. Harapan Pak Ekara terhadap sekolah-sekolah pendidikan, dunia pendidikan di Aceh, di Indonesia pada umumnya ini, untuk dunia puisi ini. Ya,
Karena puisi ini boleh katakan ungkapan paling padat tentang kehidupan. Ajarkanlah puisi kepada semua anak didik. Karena puisi barangkali macam impi yang harus dicapai oleh manusia untuk menghayati dirinya, menghayati alam, menghayati masyarakat. Dua kalimat puisi bisa melangkung inti dari kehidupan. Sakit sikatnya. Kalau cerita pendek kan panjang kan. Misalnya, saya ambil Hairi Almarah, satu baris. Aku ingin hidup. Tambahannya yang menuliskan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bagaimana kita membayangkan? Kan singkat. Tapi penjabaran 1000 tahun lagi itu apa maksudnya? Secara simbolik, secara fakta. Fakta nggak mungkin. Kita 100 tahun aja jarang. Itu syairnya Khairul Anwar ya? Ya, Aku. aku. Kalau lihat sekarang di dunia pendidikan ini sudah mulai ada itu berjalan ininya tentang dunia puisi ini. Ya, sudah mulai berpelan. Ada harapan Pak tuh ini untuk mereka di penyelenggara pendidikan bahwa pemerintah ini untuk sekolah. Ya, pertama tentu berikan dana yang baik. Nah, itu, ya kan? Kalau tidak ada dana, memang susah juga. Lomba misalnya. Lomba kalau nggak ada dananya, kan susah. Dan kan lomba ini penting. Kompetisi kan. Nah, mana yang terbaik? Terbuka kita lihat. Dia baca, kita nengok usianya. Ada juri. Kalau kita nggak paham, tanyakan juri. Kemudian muncul karya-karya besar. Pak Elkara pernah jadikan juri Oh, pernah. ke Aceh Tengah dan di Provinsi Aceh. Di Banda Aceh pernah. Pernah Di Jakarta pernah. di lomba puisi ya. Oh, Dan biasanya yang menyelenggarakan siapa? berbagai-bagai. Ada komunitas, ada pemerintah, berbagai-bagai. Mereka punya kesempatan, punya dana, jalan. Kalau ini Pak Elkara, trik menulis puisi seperti apa ini? Triknya? Ada nggak strategi atau yang khusus untuk kita bisa menulis? Bagi anak-anak remaja atau bagi pemuda sekarang? Saya nggak ada trik. Saya nggak trik. Begitu ada masalah, dia mengalir aja. Mengalir saja. Mengalir. Karena dia sudah tergambar semua di kepala kan. Jadi memang menghayati hidup itu yang mungkin menarik. Hidup kita hayati. Percakapan kita ini. Kita kan nggak mikirkan yang lain. Percakapan kita berdua, Anda bertanya, saya menjawab, yang lain terhilangkan semua. Jadi ia menjadi padu, pekat. Begitu juga puisi. Artinya, baris yang kita ungkapkan itu nggak melenceng kemana-mana. Ke yang ada dalam kepala. Karena itu sering puisi itu dibuat sekali terus jadi. Jarang dicoret. Ada kalanya dicoret atau dua. Kalau dulu nulis puisi kan langsung ditulis pakai tangan. Iya. Kalau sekarang kan sudah nulis pakai laptop, Iya. pakai komputer, pakai HP. Oke. Mana yang lebih sulit itu Pak? Emang lebih sulit atau lebih mudah? Saya sekarang pakai HP Pakai HP. sekarang. Dan lebih enak. Karena dihapus pun cepat dihapus kan. Tapi jadi teknologi itu
Memang harus dipelajari meskipun kita sudah berumur ya. Ada yang bilang tua masuk punya HP ya. Tapi keperluannya kan. Tapi kan tergantung ininya, Iya, kegunaannya ya. iya. Disambah ya. Kalau ini sendiri, di Aceh Tengah sendiri, penyair-penyair muda ini banyak yang muncul, Pak Ekara. Ada, belum melihat ada. Ada. Ya, ada. Paling sekarang gampang muncul kan. Lewat HP dia. Ada nggak aliran dalam syair nih? Seperti pelukis tuh ada alirannya. Iya, Kalau di syair sendiri, ada. 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 Hampir sama juga dengan apa namanya, lukisan. Tapi di Indonesia orang nggak memilah-milah itu. Surrealism misalnya. Saya lebih senang sekarang syair. Mungkin agak tua dia, agak tua ya. Kan saya kan lama udah pantun kan. Tapi saya mungkin menyesuaikan diri dengan apa yang saya tulis. Linggir tadi. Kalau modern saya kira bukan cocok. Tapi kalau syair, masa lalu saya diungkapkan. Sebetulnya ada di masa itu. Ya. Misalnya ini Radio Limalaya. Kejadiannya udah lewat. Dan saya merindukan untuk diungkapkan. Yang syair. Nggak dipaksakan bagaimana nggak. Santai aja. Bercerita. Sekarang ada syair yang sedang digarap Ekara. Ada cermin tentang laut tawar, syair cermin Cermin ini ya, surga ya, dan tawar nih kan. danau laut tawar. Kalau ke depan, ada Ya. rencana ke depan tuh buat syair. Ada lagi. Salah satu syair melestarikan adat dan budaya Gayo. Bagaimana melestarikan? Saya buat dalam syair. Mungkin saya buat setelah syair untuk Prabowo. Nah, syair tuh Prabowo ada rencana dibukukan. Udah ya, saya bukan Ada sudah dibukukan? rencana ya, Rencana ya. akan diterbitkan. Ada berapa halaman Pak Ekara? 50 baik juga. Baik. Ada lagi Pak Iwan ya Pak Ekara untuk harapan-harapan ke depannya ini. Ya, harapan ke depan, semua sehat, semua kita. Sehat menulis puisi, sehat baca puisi, sehat menikmati puisi. Siap. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian wawancara kita dengan Pak Ekara seputar puisi terkait dengan karangan-karangan beliau yang ada di sini, di depan ini dan yang akan datang. Kita sudah wawancara dengan Pak Ekara. Mungkin ada harapan terakhir Pak Ekara, statement terakhir. Ya, harapan bukan pribadi ya, harapan umum para sastrawan, penulis ilmu dan sebagainya, kemungkinan mereka sulit menuliskan buku, kemungkinan. Jadi pemerintah kalau bisa turun tangan menerbitkannya, karena pengarang sudah sampai nulis. Ketika diterbitkan harus keluar uang dari kocek mereka dan itu sulit. Pengalaman saya, pemerintah turun tangan menerbitkan buku saya supaya perpustakaan kita terus ada buku-buku baru
perpustakaan yang baru diresmikan, saya bicara panjang dengan kadisnya, Julpan. Buku tentang kayu dikit sekali. Sedikit sekali. Ya. Mungkin belum sampai 100. 100 juga. Belum. Nah itu kan sayang kan. Di negara lain sudah ribuan gitu. Untuk menghidupkan ini. Sebab dia menulis, dan terbitkan. Lama-lama dia bosan juga. Bukan dia. Kalau dia lakukan penerbit luar, kalau tidak ada penghasilan dia orang. Tapi pemerintah saya kira wajib menerbitkan untuk hasanah berak untuk orang-orang masa yang akan depan. Bergelingnya lah contohnya. Zaman itu kan lisan, nggak tertulis. Nggak ada yang bisa kita baca. Pikiran orang di kepalanya. Begitu dia sudah nggak ada, hilang semua. Nah itu pentingnya saja. Apapun tentang kayu. Katakanlah jelek, tapi kan ada. Artinya ada kan tradisi kita ini tutur, Pak. Betul. Tapi jarang sekali yang nulis. Iya. Ya kalau menulis ini kan kalau yang tutur kan terbatas ya. Iya. Ketika yang penuturnya nggak ada lagi, hilang gitu. Nah kalau ditulis kan nggak akan hilang. Iya. Terdokumentasi terus gitu, Pak. Iya. Karena kan. Jadi harapan kita kepada pemerintah, perhatikan penulis, bukan untuk dimanjakan, tapi dikutipkan karyanya supaya jadi warisan orang Gayo masa depan. Penulis orang Gayo kan, itulah harapan kita. Terima kasih Pak Elkara. Ya. Demikian wawancara kita podcast dengan sang maestro penyair Gayo, Pak Elkara. Terima kasih sudah datang ke studio kami yang sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.